Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Naura dari Study Series. Di sini aku akan melanjutkan materi mengenai alkohol dan ether kimia organik kelas 11. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dan struktur sampai ke physical and chemical properties dari alkohol dan ether. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai preparasi dan juga alkohol dan ether yang ada di alam. Yang pertama ada preparasi dari alkohol. Alkohol bisa kita buat dari hidrolisis alkil halida dengan menggunakan larutan NaOH. Jadi starting material yang kita gunakan itu merupakan alkil halida. Contohnya misalnya di sini ada senyawa etil bromide yang direaksikan dengan NaOH. Si Br dari etil bromide ini akan digantikan oleh OH dari NaOH sehingga akan terbentuk senyawa etil alkohol ditambah garam natrium bromida sehingga kita mendapatkan senyawa alkohol di sini. Nah, selanjutnya itu dengan hidrasi dari alkena. Hidrasi alkenanya ini kita dengan menggunakan tambahan dari H2SO4. Jadi misalnya kita punya senyawa alkenanya itu adalah propen. Awalnya ini kita tambahkan dengan H2SO4. H2SO4 itu bisa kita tulis juga dengan menjadi HOSO3H. Sehingga kita tahu di sini hanya itu merupakan bagian yang positif dan OSO3H-nya itu merupakan bagian yang negatif. Untuk tahapan reaksi ini kita menggunakan Markov-Nikodym, jadi hidrogennya itu akan masuk ke dalam karbon yang H-nya itu lebih banyak. Jadi dia akan masuk ke karbon ini dan OSO3H-nya akan masuk ke sini. Sehingga akan terbentuk senyawa. Nah, ini merupakan senyawa alkil hidrogen sulfat. Karena di sini alkilnya isopropil, jadi namanya menjadi isopropil hidrogen sulfat. Nah, baru isopropil hidrogen sulfat ini akan terhidrolisis. Sehingga akan terbentuk senyawa alkohol yaitu isopropil alkohol dan ada H2SO4 di akhir reaksi. Nah, H2SO4 yang keluar ini merupakan H2SO4 yang tadi di awal itu kita tambahkan. Jadi H2SO4 itu ikut bereaksi, namun pada akhir reaksi dia akan kembali lagi menjadi H2SO4. Jadi kita bisa merubah alkena tadi menjadi alkohol, itu isopropil alkohol dari propena. Yang selanjutnya adalah adisi trik nitrogen ke aldehid dan keton. Jadi aldehid dan ketonnya itu diadisi menggunakan reagen Grignard. Nah, untuk menghasilkan macam-macam alkohol itu starting material yang kita gunakan itu juga beda-beda. Kalau misalnya kita ingin primary alkohol, itu kita gunakan starting materialnya itu adalah formaldehid. Kalau kita ingin secondary alkohol, itu kita menggunakan starting materialnya adalah aldehid yang lain selain formaldehid. Jadi other aldehid selain formaldehid tadi. Nah, kalau misalnya kita mau tertiary alkohol, itu kita baru menggunakan starting materialnya itu adalah keton. Jadi secara umum reaksinya itu dari senyawa yang punya gugus karbonil tadi bisa formaldehid, bisa ada aldehid yang lain atau keton, itu direaksikan dengan RMGX. Adisi tadi nanti R-nya akan masuk ke sini, MGX akan masuk ke sini. Jadi akan menjadi senyawa adisi tadi. Ini jadi OMGX, double bondnya hilang, dan akan masuk alkil ke sini. Nah, nanti dengan H2O
dan juga asam akan terbentuk alkohol dan juga ada senyawa sampingnya adalah MgX-OH. Ini misalnya kita contohkan si keton. Misalnya kita mau buat tertiary alkohol, berarti kita pakai keton. Misalnya dengan yang paling sederhana ya, aseton. Weak nitrogennya misal kita pakai itu saja MgX juga. Nah, berarti akan menjadi senyawa adisinya yang tadi double bondnya hilang, lalu jadi OMgX, dan ini di sini akan muncul Cl. Karena itu bisa alkilnya apa aja ya, kita lihat tulis di situ. Terus ada H2O sama H+, nanti akan jadi tertiary alkohol tadi. Ini ada H, ini MgX, kita nggak sebut. Jadi kita dapat tertiary alkohol. Begitu pula untuk aldehid yang lain atau formaldehid. Tinggal nanti tujuan kita mau membuat primary, secondary, atau tertiary alkohol. Nah, selanjutnya bisa dengan reduksi aldehid dan keton. Kalau yang tadi aldehid dan ketonnya diadisi, kalau ini direduksi. Nah, kalau aldehid direduksi, itu dia akan memberikan alkohol yang primer. Jadi dia akan menghasilkan primary alkohol. Kalau misalnya keton, itu dia akan menjadi secondary alkohol. Nah, untuk reduksinya itu bisa menggunakan H2 dengan Ni atau pakai lithium aluminium hidrida. Misalnya kalau yang aldehid kita punya asetaldehid. Asetaldehid direduksi dengan H2 logam Ni. Nah, dia akan menjadi primary alkohol. Berarti dia akan membentuk etil alkohol. Kalau misalnya contohnya di sini aseton atau dia keton terus direduksi dengan LiAlH4, itu berarti dia akan terbentuk secondary tadi, berarti akan menjadi isopropil alkohol. Yang selanjutnya, pembuatan alkohol itu juga bisa dengan menggunakan reduksi dari asam menggunakan lithium aluminium hidrida juga. Asamnya itu yang asetnya itu yang mempunyai karbonil tadi. Jadi ada yang direduksi karbonilnya itu. Contohnya misalnya menggunakan contoh asam asetat. Asam asetat direduksi menggunakan LiAlH4, dia akan membentuk etil alkohol. Jadi terbentuk etanol juga dari reaksi reduksi ini. Nah, terakhir itu ada hasil hidrolisis dari ester. Jadi di sini starting material ya, kita menggunakan ester. Contohnya misalnya etil asetat. Kita pakai etil asetat. Etil asetat. Etilnya di sini, ini asetatnya. Karena ini hidrolisis berarti menggunakan air ditambah H2O. Nah, karena ada asidnya berarti kita pakai asam juga, asid hidrolisis. Si C2H5 atau etilnya ini dia akan bertemu dengan H dari sini, jadi akan seperti ini. Sehingga nanti akan menjadi asam asetat ditambah C2H5OH. Karena di sini etanol atau etil alkohol tadi. Jadi dari ester menjadi etanol. Di sini juga ada sampingnya ada asetat